Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan soal latihan yang telah kalian kerjakan minggu lalu sebanyak 5 soal melalui video ya. Kemudian nanti kalian bisa menonton satu video lagi melalui YouTube ya, yang linknya sudah Ibu kirimkan di WA. Kemudian kalian kerjakan soal yang kemarin ditambah dengan 5 soal baru berkaitan dengan video YouTube yang Ibu kirimkan, dan 10 soal itu akan menjadi penilaian harian ya. Jadi setidaknya kalian kan 5 soal sudah tahu soalnya dan jawabannya ya. Nah, 5 soal lagi itu sesuai dengan yang kalian tonton di video YouTube. Oke. Ibu mulai ya. Untuk soal yang pertama, di sini pertanyaannya adalah manakah dari diagram di bawah ini yang bukan merupakan fungsi. Nah, kalian harus ingat, fungsi itu kemarin ada 2 syarat ya. Yang pertama itu domain anggotanya itu semua harus berpasangan. Yang kedua, anggota domain itu tidak boleh ada yang bercabang. Ya. Yang tidak boleh bercabang itu harus diingat adalah anggota domain. Nah, sekarang kita cek dulu nih di setiap diagram ya. Untuk ngeceknya supaya kalian lebih gampang nentuinnya yang mana yang domainnya tidak bercabang, atau domainnya mana yang tidak memiliki pasangan, kalian bisa tuliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutannya. Ya. Ingat, domain itu yang dituliskan pada sumbu X ya. Nih, sumbu X itu yang mendatar. Sehingga kita tuliskan pasangan berurutannya itu dimulai dengan anggota domain dan diikuti anggota kodomainnya. Ya, kita coba yang diagram pertama nih. Kita bikin himpunan pasangan berurutannya, yaitu 1,4. Itu pasangan yang pertama. Yang kedua adalah 2,3. Yang ketiga adalah 3,2. Yang terakhir adalah 4,1. Nah, kalau dilihat di sini kan tidak ada pasangan yang domain yang bercabang ya. Tidak ada domain yang berulang angkanya. Yes. Kemudian semua pasangan domain itu memiliki pasangan. Semua anggota domain itu memiliki pasangan. Maka nomor 1 atau diagram pertama ini termasuk ke dalam fungsi. Oke, sekarang kita lihat ke diagram yang kedua ya. Sama, kita tuliskan dulu himpunan pasangan berurutannya supaya kalian lebih gampang menentukan. Oke, yang pertama adalah 0,1. Yang kedua adalah 1,2. Yang ketiga adalah 2,3. Yang terakhir adalah 3,4. Oke. Di sini tidak ada pasangan yang domainnya berulang ya. 0, 1, 2, 3. Tidak ada yang 0 terus ada lagi pasangan 0 dengan yang lain. Maka nomor 2 ini juga masih masuk ke dalam fungsi. Sekarang kita lihat diagram yang ketiga. Diagram yang ketiga ini kita tuliskan dulu dalam himpunan pasangan berurutannya, yaitu 1, 2, 2, 2, 3, 2, dan yang terakhir adalah 4, 2. Nah, kalau kita lihat di sini semua kodomainnya itu berulang ya. Jadi satu pasangannya dengan 2, kemudian saat anggota domainnya 2 itu dipasangkan lagi dengan 2. Yang artinya anggota kodomainnya itu hanya 1, yaitu 2. Tapi itu bukan
melanggar syarat fungsi yang salah satu syarat fungsi tadi, ya, bahwa yang bercabang itu kan yang tidak boleh itu domainnya. Nah, sedangkan di sini yang bercabang adalah kodomainnya. Maka nomor 3 ini masih masuk ke dalam fungsi. Nah, sekarang kita cek yang terakhir, yang nomor 4 ya. Nomor 4 kita tuliskan pasangan urutannya, yaitu 3,1, 3,2, 3,3, dan 3,4. Nah, sudah bisa dilihat ya bahwa di sini domainnya hanya satu, yaitu 3, dan dipasangkan dengan 4 kodomain lainnya. Dengan 4 anggota kodomain, ya. Maka ini tidak termasuk fungsi. Karena si domainnya ini bercabang ke 4 anggota kodomain, ya. 3 dipasangkan dengan 1, kemudian 3 dipasangkan dengan 2, 3 dipasangkan dengan 3 juga, lalu yang terakhir 3 dipasangkan dengan 4. Ya, maka jawabannya adalah diagram yang keempat. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini ada himpunan pasangan berurutan, ya. Ada himpunan pasangan berurutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari semua himpunan pasangan berurutan tersebut, yang merupakan korespondensi satu-satu adalah, nah, pertama-tama Ibu jelaskan dulu, korespondensi satu-satu ini adalah fungsi, di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan satu anggota kodomain dan sebaliknya. Ya, jadi tidak ada yang bercabang baik anggota domain maupun kodomainnya. Ya, simpelnya tuh kayak gitu. Korespondensi satu-satu itu adalah fungsi yang baik domain maupun kodomainnya tidak ada yang bercabang. Ya, semua pasangannya tuh satu-satu. Ya, nggak ada yang berbagi pasangan, baik anggota domain maupun kodomain. Nah, sekarang kita lihat nih, dari keempat pasangan berurutan ini yang mana yang sama sekali tidak ada yang bercabang. Kita lihat dari yang pertama nih. Pertama itu ada A1, B2, C3, dan D3. Nah, di sini sudah kalian lihat ada yang berulang, yaitu C3 dan D3. Maka ini kodomainnya berulang ya. Nah, ini masuk fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat lagi yang kedua, P5, Q7, Q9, R11. Nih, yang berulang adalah Q. Ya, Q7 dan Q9. Di sini bahkan yang bercabang adalah domainnya. Jadi ini bukan merupakan fungsi dan bukan merupakan korespondensi satu-satu. Oke, lanjut yang ketiga ada S3, T4, U5, V6. Oke, kalau dilihat yang ketiga, ini tidak ada sama sekali huruf atau angka yang berulang. Ya, S, T, U, V, 3, 4, 5, 6. Maka kalau dari pilihan nomor 3 ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, tapi coba kita lihat yang keempat. Di mana letak kesalahan yang keempat? Apakah betul yang keempat ini bukan korespondensi satu-satu? Ya, di sini ada pasangan S3, T4, U3, dan V6. Nah, dia berulang lagi pada angka 3.
Nah, sehingga yang keempat ini merupakan fungsi, tapi bukan merupakan korespondensi satu-satu. Oke, lanjut ya, yang nomor 3. Berikut ini yang merupakan korespondensi satu-satu adalah, pertanyaannya sama dengan yang nomor 2. Kita lihat lagi pilihannya A, B, C, D. Yang pertama itu ada A1, B1, C1. Sudah jelas ya di sini. Kodomainnya itu berulang. 1, 1, dan 1. Maka ini bukan korespondensi satu-satu. Oke, kita lihat yang B. 1B, 2C, dan 3B. Nah, di sini B-nya berulang nih. Ada yang dipasangkan dengan 1, ada yang dipasangkan dengan 3. Ini yang B ini adalah fungsi tapi bukan korespondensi satu-satu. Kita lihat yang C. 1A, 2C, dan 3D. Nah, yang C ini adalah korespondensi satu-satu. Ya, tidak ada domain dan kodomain yang berulang. Tapi kita cek yang D coba. AB, CD, dan BD. Nah, berulangnya ada di kodomainnya yaitu D. Oke, mudah-mudahan 2 soal ini paham ya tentang korespondensi satu-satu. Coba kita lihat lagi ke soal berikutnya. Nah, ini cara menghitung banyak fungsi ya. Pertanyaannya adalah banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke B. Waktu itu sudah Ibu bahas di kelas ya. Misalnya A ini 0 dan 3 anggotanya. Kemudian B itu adalah N, A, D, I. Nah, kalian itu bagaimana cara menentukannya? Kalian harus menghitung anggotanya. Di mana si A ini anggotanya 2, B anggotanya 4 ya. Yang ditanya adalah dari A ke B ya. A ke B. Ingat kalau A ke B maka menjadinya adalah B pangkat A. B-nya tadi 4, A itu 2. Maka menjadi 4 pangkat 2 yaitu 4 kali 4, maka hasilnya adalah 16. Maka kalau kalian mau ya membuatkan fungsi dari kedua himpunan ini, kalian akan menemukan 16 fungsi. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Mungkin bisa Ibu contohkan ya. Fungsinya itu misalnya nih. Fungsi A ke B misalnya 0 dipasangkan dengan A. Kemudian 3 dipasangkan dengan D, ya kan? Terus, dan selanjutnya ini misalnya fungsi yang pertama. Nanti kalian akan bisa menemukan 16 fungsi. Ya, jadi ada 15 fungsi lainnya. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu soal nomor 5. Pertanyaannya masih sama dengan yang 4 tadi. Cuman dia diminta itu bolak-balik ya. Yang P ini anggotanya 3, yang Q ini anggotanya 4. Sekarang kita diminta himpunan P ke Q dan sebaliknya. Artinya yang pertama itu adalah P ke Q dulu ya. P ke Q. Atau biasanya Ibu nulisnya P ke Q gini. Sehingga kalau P ke Q itu menjadinya Q pangkat P ya. Dimana Q-nya adalah 4, P-nya adalah 3. 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4 itu 16. 16 kali 4 16 kali 4 menjadi 64. Nah, kalau seperti ini kalian sudah bisa menemukan jawabannya ya. Jawabannya itu adalah B.
Tapi kita cek apakah betul pasangannya 81. Coba kita lihat. Kalau dibalik menjadi Q ke P ya. Sehingga menjadi P pangkat Q, yaitu P-nya 3, Q-nya 4. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 itu 27, dan 27 kali 3 adalah 21, 2 kali 3, 6, tambah 2, 81. Maka betul ya, pasangannya adalah 81. Sehingga jawabannya adalah B, 64 dan 81. Oke, mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini, kalian bisa lebih memahami tentang apa itu fungsi, apa itu korespondensi satu-satu, dan yang terakhir bagaimana menentukan banyak fungsi yang bisa dibuat dari dua himpunan yang diketahui ya. Mungkin ada yang belum paham, video ini bisa kalian ulang-ulang ya, supaya kalian oh begini gitu, supaya kalian menemukan di mana celah yang mungkin kalian ingat atau yang mungkin kalian pahami buat jadi clue, oh kayak gini caranya gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.